Dikisahkan bahwa ketika Abraha ini berkunjung di Mekah, ke Mekah, sementara dalam perjalanannya itu merampas ontah-ontahnya penduduk Mekah. Termasuk diantaranya adalah neneknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, dan sebanyak 200 ekor ontanya Abdul Muttalib dirampas oleh Abraha. Dan yang menjadi penguasa Mekah pada saat itu adalah inilah nenek Rasulullah, Abdul Muttalib itu. Tentu Abdul Muttalib punya perhitungan, tidak punya kekuatan untuk melawan Abraha. Bahkan dikisahkan bahwa ketika tentara Abraha ini datang masuk sebelum sampai di kota Mekah, diumumkan untuk semua penduduk Mekah mengungsi ke lereng-lereng gunung. Saking ganasnya itu, ini tentara adidaya ini mau datang, bagaimana melawan? Tapi karena Abdul Muttalib ini merasa ada hak yang diambil dengan ontahnya yang 200 itu, dia datang menemui Abraha, tapi tidak pernah mempersoalkan Ka'bah. Tidak pernah mempersoalkan Ka'bah. Nah, tentara Abraha pada saat itu berada pada posisi 3,5 kilo lah dari kota Mekah, Al-Taif. Kalau kita ke Taif itu 3,5 kilo lah sekitar itu, namanya kampung itu adalah Al-Maqmis. Di situ mengambil pangkalan ini Abraha, Al-Maqmis. Sebuah kampung terletak kurang lebih 3,6 kilometer dari kota Mekah, Al-Taif. Ini kita bercerita dulu tentang fil ini, gajah ini, kenapa sampai bernama gajah surah ini. Nah, pada saat Abdul Muttalib bertemu dengan Abraha, tidak pernah mempersoalkan tentang penghancuran Ka'bah. Beliau hanya meminta kepada Abraha untuk dikembalikan ontahnya sebanyak 200 ekor itu, dengan pertimbangan bahwa 200 ekor unta itu adalah milik saya. Kalau Ka'bah bukan milik saya, ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Ya, melihat sikap seperti ini, Abraha dengan rombongannya terheran-heran. Kenapa ini pemimpinnya suku Quraisy ini tidak mempersoalkan Ka'bah, dan dia tahu bahwa kita mau pergi menghancurkan. Justru yang dipersoalkan adalah ontanya, Ka'bah tidak dipersoalkan, bukan ini tujuan utama kita yang Ka'bah. Maka berkatalah Abdul Muttalib, saya tidak mempersoalkan Ka'bah karena ada pemiliknya yang menjaganya. Dengan jawaban itu tambah marah ini Abraha. Tambah marah Abraha. Apa dibilang Abraha? Tidak ada lagi kekuatan yang mampu menghalangi saya untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan angkuhnya ngomong begitu. Dia sampaikan kepada Abu Talib, karena Abu Talib mengatakan, saya hanya meminta ontaku. Persoalan Ka'bah tidak ada urusan saya. Ada pemiliknya yang menjaganya. Nah, di sini tersinggungnya Abraha. Pokoknya sekarang tidak ada lagi kekuatan yang bisa menghalangi saya. Itu pun saya mau hancurkan. Nah, setelah pertemuan itu dalam sebuah riwayat, Abdul Muttalib pergi ke Ka'bah berdoa. Doanya, Ya Rabb la arjulahum siwaka, Ya Rabb farma' minhum himaka, inna aduwal baiti man adaka, innahum lam yakharu tuwaka. Itu doanya. Nah, Abdul Muttalib, ya Tuhanku, tidak ada yang aku harap menghadapi mereka selain Engkau. Ya Tuhanku, Tuhanlah, tahanlah mereka
dengan benteng kekuasaan. Sesungguhnya siapa yang memusuhi rumahmu ini adalah musuhmu. Mereka tidak akan dapat menaklukkan kekuasaan. Itu permintaannya, doanya Abdul Muttalib. Jadi kalau kita membaca ini doanya Abdul Muttalib, sungguh aneh kalau Al-Syari berkata bahwa Abdul Muttalib itu masuk neraka. Dan pada heboh itu gampang ini menuduh-menuduh yang bukan urusan tadi itu. Oke. Nah, masuklah ke ayat kita ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada Rasulullah dan kepada umat Rasulullah dengan firman-Nya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kalau Tuhanmu itu berbuat terhadap tentara gajah, tentara bergajah? Ya. Ada kata ini yang menjadi perhatian kita. Apa itu? Ra'a, alam tara. Alam tara itu berasal daripada ra'a. Ra'a itu adalah melihat. Nah ini yang dipertanyakan, tidakkah kamu Muhammad melihatnya? Ya sudah pasti Muhammad tidak melihat. Karena belum lahir terjadi ini peristiwa. Tapi kenapa Allah masih menggunakan alam tara? Nah, ulama kita berkata bahwa sesungguhnya Allah menginginkan pengetahuanmu terhadap peristiwa ini angkat. Sama halnya kalau kau menyaksikan langsung itu persoalan, melihat langsung itu peristiwa. Karena pasti kau hanya mengetahui lewat sejarah-sejarah. Maka Allah mengatakan, tara, Allah menginginkan kalau pengetahuanmu tentang ini sudah ada angkat sederajat kalau kamu melihat dengan mata kepala. Saking akuratnya ini peristiwa. Saking akurat ini kejadian ini, kan beda kesannya di hati kita kalau kita hanya membaca di berita banjir di Petaran, dibanding kita sendiri yang menyaksikan peristiwa ini. Nah, pengetahuan kita tentang adanya peristiwa bergajah ini, angkat pengetahuan itu mau sederajat dengan sama kalau kau melihat dengan mata kepala. Ya. Jadi itulah ra'atnya Allah menggunakan seperti saking akuratnya ini peristiwa. Kemudian Allah menggunakan kaifa. Artinya apa kaifa? Bagaimana? Kalau bagaimana itu adalah cara. Beda kalau Allah berkata alam tara ma fa'al rabbuk. Kalau ma artinya tidak kau perhatikan apa yang dilakukan Allah. Bukan kata-kata apa, tapi bagaimana kalau Tuhanmu mau berbuat. Kaifa fa'al rabbuk. Bagaimana kalau Tuhanmu berbuat? Bukan apa yang dilakukan Tuhan. Beda itu Pak itu. Beda. Kalau apa, tidak perlu daya nalar, tidak perlu. Sudah terbaik. Tapi kalau kaifa, perlu ada daya nalar, daya batin untuk melihat apa sesungguhnya bagaimana kalau Allah berbuat. Karena perbuatan Allah kadang tidak masuk logika kita. Makanya Allah mengatakan kaifa, bukan ma. Apa yang dibuat bukan, tapi cara. Artinya bahwa pertanyaan bagaimana
membutuhkan pola nalar dan pola hati untuk memahami perbuatan Allah. Dengan demikian, penggunaan kata melihat dalam ayat ini, sekalipun Muhammad tidak melihat peristiwa tersebut, menuntut untuk meletakkan makna mendengar, makna mengetahui, makna apa dan sebagainya sama kalau ia menyaksikan. Itu kata kaifah. Nah, karena dalam sejarah dikatakan bahwa nanti 50 hari setelah peristiwa itu Rasulullah SAW lahir. Berarti otomatis dia tidak lihat. 50 hari setelah peristiwa itu baru lahir Rasulullah SAW. Ya. Kenapa kembali lagi kepada persoalan harus diangkat derajat menyaksikan ini, bukan mengetahui. Kalau hanya mengetahui, kalau mengetahui itu, kalau kita mengetahui biasanya masih membutuhkan dalil, Apa buktinya begini? Kita membutuhkan dalil. Tapi kalau kita menyaksikan langsung, tidak butuh dalil. Tidak butuh dalil. Kalau menyaksikan langsung tidak membutuhkan dalil. Jadi peristiwa ini sungguh sangat inspiratif untuk bisa menerima dengan penuh keyakinan bagaimana Allah berbuat. Nah, kita lihat bagaimana sesungguhnya kalau Allah berbuat. Allah berbuat itu kita bisa klasifikasikan bahwa tetap berjalan sesuai dengan sunnatullah. Apa yang dimaksudkan dengan sunnatullah ini adalah berdasarkan dengan hukum-hukum alam, hukum-hukum alam. Tentu hukum-hukum alam ini adalah sangat berbeda dengan hukum sebab akibat. Nah, inilah yang biasa kita katakan sunnatullah. Nah, bagaimana maksudnya punya sebab akibat? Siapa yang berjalan, akibatnya sama. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Siapa yang makan, dia akan kenyang. Ya, itulah hubungan sebab akibat. Itu namanya sunnatullah. Dan Allah tidak menafikan perbuatannya dengan cara sebab akibat. Yang kedua, bukan lagi sunnatullah, tapi inayatullah. Nah, inayatullah ini tidak mampu akal sampai memikir. Yakni sebuah kejadian yang terjadi di luar daripada hukum sebab akibat. Banyak peristiwa-peristiwa itu di dalam Al-Quran. Seperti kita lihat, sifatnya api panas, membakar. Pasti akibatnya kalau membakar kan? Tapi ternyata kan tidak. Sewaktunya peristiwanya Nabi Ibrahim. Jadi tidak berlaku hukum sebab akibat di situ. Yang panas, api memiliki sifat panas dan membakar, ternyata tidak berlaku. Kan itu namanya inayatullah. Nabi Isa hadir tanpa bapak. Seharusnya itu kan kalau sunnatullah bertemunya ovo dengan sperma akan melahirkan. Tapi ini kan tidak. Bukan hubungan sebab akibat. Ini namanya inayatullah. Banyak dalam Al-Quran itu. Kita melihat juga bukan hanya kepada mereka. Sampai ada ayat berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok besar. Bismillah. Kalau secara logika bagaimana mau bertemu antara orang yang 200 orang hanya 20 orang? Bisa menayang 20?
Dalam kita berhitung, inilah yang mau ditunjuk oleh Allah, kaifa. Bagaimana kalau Tuhanmu mau berbuat? Kira-kira kalau umpamanya kita mau memberi contoh, kalau saya umpamanya mau bertinju dengan Ilyas Fikar, secara hukum sebab akibat saya salah karena apa? Saya salah karena beliau profesinya bertinju, saya tidak tahu. Tapi kalau hidayahnya Allah yang bekerja, boleh saya menang. Boleh saya menang kalau itu hidayahnya Allah yang, makanya kaifah. Bukan apa yang dilakukan oleh Allah, tapi bagaimana kalau Tuhan mau berbuat. Itu hidayah Tuhan. Masih ada lagi cara yang lain kalau Allah mau berbuat. Namanya al-madad. Al-madad. Biasa juga orang mengatakan itu adalah al-fathur rabbani. Bagaimana modelnya itu? Yaitu anugerah Allah yang diberikan kepada manusia yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya dan tidak pernah diusahakan sebelumnya. Tidak ada usaha sebelumnya untuk berkaitan dengan itu. Makanya Allah mengatakan mayattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, tidak pernah ada upaya, tidak pernah ada usaha, tidak ada. Seperti ini ayat ini ayat. Di rumah tadi tidak pernah ada terpikir bahwa saya akan minum ayat itu di tempat ini. Tapi ayat ini tahu bahwa Rustam mau datang, karena dia datang ke sini. Jadi sering saya berkata begini, kita itu tidak pernah mengetahui di mana rezeki kita. Kita tidak tahu di mana alamatnya rezeki kita. Tapi rezeki itu tahu di mana alamatnya. Kira-kira ikan yang kita makan di rumah itu tahu nggak di mana hidupnya di laut mana hidup. Tapi ikan itu tahu bahwa ada irfan di situ, sama ke situ. Jadi kamu pusing dengan rezekinya orang yang bersangkutan sendiri tidak mampu urus rezekinya. Kenapa itu yang mau mengurus? Ya, ikan yang kita makan di rumah tadi, tahu nggak bahwa ini hidupnya di laut Boni? Kenapa harus? Karena itu ikan tahu bahwa di mana rumahnya dari Irfan. Sama ini ayah saya nggak tahu dari pegunungan mana ini ayah. Tapi dia tiba-tiba ada di sini. Dan tidak pernah mengusahakan dan tidak pernah membayangkan akan ada yang seperti ini. Itu wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu namanya al-madad. Itu namanya al-fathur rabbani. Ya, boleh al-madad dan boleh al-fathur rabbani. Kan banyak sekali contoh-contoh yang sering kita dapatkan begitu. Pernah saya dikasih baju gamis di Masjid Raya. Tidak pernah terpikir, kenapa langsung tiba-tiba dikasih? Ada Ustaz ini bagus Pak, dipakai mak beli kamar. Kau ini pakai itu. Tidak diminta, tidak pernah. Terima saja. Ya. Nah, ini kaifah. Kalau Allah mau berbuat bagaimana? Kaifah. Makanya Allah mengatakan kaifah kalau. Nah, kita lihat apa keterkaitannya dengan peristiwa ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahu fi tadrib, yang merusak, yang Allah merusak keinginan mereka menjadikan sesat. Wa arsala alaihim tayran ababil. Coba perhatikan ini. Itu Allah mengirim tayran. Tayran itu seekor burung, Pak. Seekor burung. Kalau jamaknya tayran, tuyur. Tapi ini tayran satu ekor. Nah itu ababil, itu paling-paling besarnya sama dengan bemputu. Saya tidak apa bahasa Indonesia bemputu. Ada itu yang kita tahu Pak Tok?
Kira-kira kalau saya berkelahi dengan seorang bemputu, seekor bemputu itu mana kira-kira salah? Coba. Ya, yang biasa ya bertengger itu di kapal listrik itu, yang kecil itu, ya kayak burung pipit. Oh, kalau bahasa Bugis itu Pak bemputu. Iya. Coba bayangkan burung kecil seperti itu yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan seorang adidaya raksasa besar. Kalau mau dipikir-pikir, nah biar anak kecil mau berkelahi ini mati dibunuh Pak. Mati. Dipakai saja mati. Tapi Allah mengatakan wa asal alaihim tayyiban. Makanya Allah mengatakan kaifa fa'ala rabbuka. Bagaimana kalau Tuhanmu berbuat? Bagaimana kalau Tuhan berbuat? Di luar nalar kita. Nah, berikut cara. Kita tidak tahu berapa macam cara kalau Allah berbuat. Begitu juga berbagai macam cara kalau Allah mau menyelamatkan manusia, mau menghancurkannya. Apa saja. Warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarah. Allah menerangkan bagaimana cara kerjanya ini burung tayran ini, melimparkan bihijarah dengan batu. Satu ekor burung itu Pak, min sijil itu ada yang mengatakan batu yang diambil dari neraka. Tetapi namanya sijil, asal katanya sijil itu adalah sajalah. Apanya sajalah? Tercatat. Jadi batu dari neraka sudah tercatat namanya yang mau diserang. Jadi tidak bisa meleset Pak. Kan ada memang namanya di situ, Ruslan. Biar mau sembunyi bagaimana, kena kok. Pokoknya ini namanya tayran ababil tarmihim bihijaratin dengan batu min sijil dari neraka yang sudah punya ada namanya yang mau diserang. Dan itu 3. Satu burung itu Pak 3 batu. Satu di pakitoknya patok ya. Satu di pakitoknya, satu di tangan di kaki kanannya, satu di kaki kirinya. Jadi karena sih kan tidak bisa meleset. Karena sudah tercatat namanya. Ini yang saya mau serang. Mau sembunyi di mana? Digital dipakai. Mau itulah. Makanya Allah mengatakan kaifa. Bagaimana kalau Tuhanmu berbuat? Tidak mampu kita punya nalar untuk seperti itu. Makanya kalau begitu tidak sangat-sangat urgensi itu namanya doa. Karena ini kan persoalan-persoalan yang gaib kan. Kita tidak tahu kapan adanya yang bisa mencerahkan kita. Gaib kan? Kalau sesuatu yang gaib, siapa yang paling tahu? Ya, yang maha gaib. Jadi kalau begitu berdoa kepada yang maha gaib, karena dia yang paling tahu yang gaib itu. Ya. Maka Allah menyuruh kita. Udah muni seperti itu. Mohon kepada kami. Saya akan banyak sekali. Kita disuruh ihdinas siratal, ya Allah tunjukkanlah kami. Banyak sekali. Jadi kalau begitu butuh kita aktivitas atau ikhtiar. Saya pakaikan istilah ikhtiar batinnya. Bukan hanya ikhtiar fisik yang harus menonjol, tapi ikhtiar batinnya. Karena boleh jadi lebih banyak yang kita tidak mampu mendeteksinya dibanding yang kita mampu mendeteksinya. Oh kalau begitu, ikhtiar batinnya ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Jangan cuma mengandalkan saja ikhtiar fisik. Ini Allah mengetahui. Ya.
Tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Membuat mereka seperti saja dedaunan yang dimakan ular. Ini ada orang orientalis mau berupaya memalingkan ini peristiwa dengan berkata, itu Haman ini. Dia tidak mau mengakui bahwa ini adalah perbuatan Tuhan. Tapi dia mengatakan, sebenarnya tidak terjadi, itu Haman. Serangan Haman saja, bukan memang dari Taurat Nabawi, Haman saja. Ini kan ini terbantah dengan sendirinya. Seandainya Haman betul, kenapa Abu Talib dengan teman-temannya, dengan unta-untanya orang itu tidak ada hancur? Dia ada di situ. Yang hancur itu yang mereka yang datang dari Yaman itu. Kalau betul Haman pasti kena semua ini. Tapi kenapa ini aman, Pak? Lebih hebat ya. Ya, jadi saya kira inilah ayat kita yang kita baca ini. Kaifahnya Allah kalau Allah berbuat. Jadi saya punya kesimpulan, kita jangan menyepelekan ikhtiar batin kita di samping ikhtiar fisik kita. Saya kira demikian kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Kalau kita lihat ada sederhana budaya India, banyak Cina yang sebelumnya perampok besar, pokoknya semua perbuatan jelek dia lakukan. Kenapa? Pada akhirnya dia diangkat sebagai wali Allah. Ya. Apakah termasuk kinayah di sini atau bagaimana? Jadi ini kan Adam mengatakan mintalah hidayah kepada Allah memberikan hidayah kepada. Ya. Dan orang yang berbuat sesuatu yang bisa mengantar ke situ, ya boleh saja dia mendapatkan seperti ini. Nah sekarang apa upaya kita untuk mendapatkan hidayah? Ya. Supaya ada sebab akibatnya. Tapi tidak mungkin kalau tidak ada sebab akibatnya, Pak. Tidak. Tapi kita tidak boleh mengandalkan. Kita tidak boleh mengandalkan amal. Tidak boleh mengandalkan amal. Tapi tidak boleh juga kita meninggalkan amal. Tidak boleh mengandalkan amal, tapi tidak boleh juga membiarkan amal. Karena Nabi berkata, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidak akan ada orang masuk surga karena amalnya. Sahabat pada heran. Kenapa? Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Apakah juga termasuk saya? Illa birahmatillah. Fastagadina famasina malaka. Famasina malaka. Karena itu asbabun nurutnya ini hadis ini. Ada salah seorang sahabat dengan angkuhnya berkata, saya masuk surga dengan amal. Kan mungkin dia hitung gitu, saya sejak tahun sekian tidak pernah berhenti tahajud, tidak pernah berhenti ini, saya masuk surga dengan amal. Nanti Nabi tidak ada yang masuk surga dengan amalnya. Nah, inilah yang dibuli Pak Quraisy Shihab mendapat buli sebesar-besarnya. Ada yang mengatakan, itu Quraisy Shihab sudah jompo, masih ngomong. Karena dipersiapkan lagi. Itu Quraisy Shihab mengatakan Muhammad tidak masuk, sudah janji masuk surga. Ini. Aduh. Pernah ribut itu Pak itu. Padahal Pak Quraisy tidak berbicara, bukan saya membela beliau itu, tapi dia mendukung penjelasannya seperti itu. Dan beliau itu pada ada di Makassar pada saat itu kembali ke Jakarta dan sampaikan ini Pak Quraisy ini sekarang. Kenapa tidak? Tidak perlu dijawab oleh seperti itu.
Orang situ itu Pak. Ya satu hubungan keluarga ini Pak. Jadi begitu Pak. Ya, ya. Dia tadi akan masuk. Iya. Iya, iya, iya. Kenapa kalau sementara nggak ada yang itu? Sementara orang itu adalah kontak. Iya. Ini pikiran manusia. Iya. Mungkin ada bayar Pak. Iya. Yang kedua, hal ini kan dalam urusan Al-Quran 105. Iya. Sementara kalau masalah tadi kalau saya bilang diturunkan surat 19. ke-8. 19. 19. Pertanyaan saya, ini dari mana? Mungkin ada sejarahnya, karena ini kan Al-Quran dunia. Iya. Apakah ada satu simbol satu saja? Iya, 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 iya. Jadi yang pertama, kenapa bukan onta? Kenapa gajah? Kita aja asal usulnya. Ini Abraha, orang Afrika. Orang Afrika itu yang banyak dominan di sana itu adalah gajah. Rajanya namanya Negus. Negus. Itu gajah Afrika. Itu yang dipakai. Kan terkenal namanya gajah Afrika. Ya. Ya. Afrika itu ini kan Yaman, ini Abraha diutus oleh Negus ke Yaman menjadi gubernur. Yaman pada saat itu belum berdiri sebagai sebuah negara, tapi dia merupakan bahagian provinsi dari Ethiopia. Makanya diutus dari gubernur itu pada akhirnya orang Afrika. Orang Afrika. Ya. Jadi itulah. Nah, kemudian kenapa urutan 105 sementara dia diturunkan sebagai surah yang ke-19? Ini tauqif saya. Ini ketentuan dari Rasulullah SAW. Rasulullah yang menetapkan itu. Karena ada namanya munasabah. Ada munasabah antara ayat dengan ayat, surah dengan surah. Ini kan berdampingan dengan surah Al-Fil, surah Al-Quraisy. Jadi ada munasabahnya. Ada munasabahnya itu persesuaian antara satu surah dengan surah yang lain. Maka itu analisanya ulama kita. Sekalipun yang menempatkan itu Rasulullah SAW. Petunjuk Rasulullah, saya bin Sabit tulis di sini, dan ini tempatkan di sini. Begitu di zamannya Abu Bakar Utsman. Iya, ini seperti ini. Makanya itu inisiatif pertama untuk membukukan Al-Quran dengan umat. Itu inisiatif. Pertamanya dia pergi menghadap ke kebaikan. Ini ada yang meresahkan saya. Apa? Sekarang kan banyak penghafal Al-Quran mati meninggal akibat perang. Ini harus dibukukan dengan Al-Quran. Abu Bakar tidak mau, tidak bisa. Tidak ada perintah dari Nabi. Tidak ada perintah dari Nabi. Umar bersumpah demi Allah Abu Bakar ini ada kebaikannya. Lama berpikir Abu Bakar begini. Kalau memang itu punyanya Abu Umar, kita pergi tanya sekretarisnya Nabi. Said Sabit. Pergi tanya. Awalnya Said bin Sabit juga tidak mau, Pak. Tidak berani. Tidak ada perintah. Maka bersumpahlah dua sahabat ini, Abu Bakar. Kan tadi sudah mampu dipengaruhi oleh Abu Bakar oleh Umar. Akhirnya kalau begitu
silakan. Barulah disusu musab, tapi belum dicek pada saat itu, baru disusu. Itu baru di zaman, baru dikumpulkan, belum dimusabkan. Zamannya Umar. Iya. Jadi inisiatif pertama yang mempublikasi Al-Quran ini Umar, tapi di zaman Abu Bakar. Abu Bakar. Kan Abu Bakar sudah sebagai khalifah pada saat itu tidak mampu, tidak ada perintah. Nah, sekarang kalau ada yang berkata apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi, maka itu bid'ah. Maka berani kita berkatakan Al-Quran ini adalah bid'ah. Berpikir begitu. Jadi kalau begitu, bid'ah adalah kullu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Semua yang tidak ditunjuk oleh dalil syar'i itu bid'ah. Dalil syar'i itu banyak. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istishab, Syartu Markabana, Qaul Sahabi, Al-Masrah Al-Mursala, Saduz Zara'i, Al-Urf. Dan jadi kita cuma satu saja. Kalau tidak ada dalam bid'ah, dulu mesti ada dalil yang lain. Saya kira sudah sampai Pak ya. Iya. Nanti lain kali lagi kita. Bukan kami kan tetap menggunakan jurnalis. Apa yang dikaitan dengan kemerdekaan dan kebebasan, sama kalau dalam jurnalistik ada namanya benang merah. Iya. Struktur naskah itu. Iya. Dan kebetulan juga kami kemarin baca seperti naskah Bibir, Al-Iqbal, kan kemerdekaan itu bagaimana naskahnya kiamat. Iya. Ada 4 surat itu berkembang. Mata kata sekali pun jarak itu berbeda. Iya. Iya. Iya, iya. 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 ini tadi bahwa doa meminta rezeki diterima oleh Allah sebenarnya dijawab doanya. Kemudian saya jelaskan juga bahwa kita harus ada ikhtiar fisik dan doa. Apakah masih ada lagi tambahan-tambahan dari syarat-syarat diterimanya doa? Kita akan mengajukan kepada Allah SWT. Kalau kita mau mendapat kepada ayat, ada ayat mengatakan fal yastajibu li wal yu'minu bi. Sebenarnya doa itu Pak, tidak ada doa. Allah mengatakan seorang hambaku berdoa kepada aku, malu saya kalau saya tidak jawab itu doa. Cuma kita, pemahaman kita yang namanya diterima doa sesuai dengan keinginan kita. Itu jadi masalah. Karena kita selalu berkata, diterima doaku karena sesuai dengan keinginan. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, dikira tidak diterima. Harus justru diterima. Itu masalahnya. Bagaimana dengan istilah taufik? Taufik. Ya, hidayah. Taufik itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu melakukan yang benar. Mampu melakukannya. Karena orang banyak tahu yang benar, tapi tidak mampu melakukan yang benar. Karena tidak berbanding lurus itu pengetahuannya tentang benar dan pengembarannya yang benar. Yang orang yang mampu mengamalkan yang benar itu mendapatkan taufik. Tapi kalau hanya mendapatkan kemampuan untuk mengetahui yang benar, itu namanya hidayah. Saya kira. Apa yang diinginkan? Bukan. Maaf, sudah waktu.